Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, haleluya. Hari ini kita mau datang untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise God, haleluya. Let's pray, haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada sore hari ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat, sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami datang karena kami perlu Engkau Tuhan untuk bersama, untuk tinggal bersama dengan kami, untuk menuntun kami, memimpin kami di setiap langkah kami Bapa. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, serahkan Bapa kebaktian Missions pada hari ini dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Serahkan juga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus Bapa setiap ruangan dari luar sampai di dalam, sampai di setiap ruangan dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
datang kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung segenap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebas lagi. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung segenap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebas lagi. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku.
terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus selalu bersama kita. Amin. Aku datang
dan ku bersujud hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan
Firman-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh ajaib, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, tak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selamanya, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa bahwa firman-Mu yang sungguh besar, firman-Mu yang sungguh ajaib, firman-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan firman-Mu adalah penolong hidupku ya Bapa. Benar Bapa, firman-Mu adalah penuntun bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil waktu-waktu, jam-jam pemberitaan firman-Mu. Tuhan ambil alih, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman. Lewat kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah Tuhan yang mengajar dan menegur kami Bapa, dengan lewat kebenaran firman-Mu Bapa, agar kami boleh dibangkitkan dan disadarkan Bapa dari setiap dosa-dosa kami dan kejahatan kami Bapa, lewat teguran-teguran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk teguran-teguran firman Tuhan. Kami sangat diberkati atas kehadiran Tuhan, atas lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan juga kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan Bapa, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi untuk datang di rumah Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, God is good. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan, yang mana bagaimana firman Tuhan yang sudah menegur kita untuk didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk dibawa bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan menjadi penolong bagi setiap kita, karena firman Tuhan adalah penolong bagi hidup kita dan juga pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita masih di dalam suasana lockdown saat ini ya. Kita masih berkurung di rumah, masih harus ada di dalam rumah, belum boleh keluar karena peraturan pemerintah yang sudah semakin ketat saat ini, karena begitu banyak penularan di setiap hari ya di dalam community. Jadi kita sama-sama mau kerjasama dengan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan ya. Semua harus berjalan dengan baik menurut kehendak Tuhan, karena agar kita semua boleh kembali lagi seperti biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita mau bacakan sama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat yang
ke-18 sampai dengan ayat yang ke-32. Jadi kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-32. Perikop pada hari ini yaitu hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman. Jadi perikop hari ini adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi kita sama-sama mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita bacakan sama-sama. Haleluya. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Roma 1 ayat 18 sampai 32. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung dan binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang fajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, di dalam perikop ini begitu banyak ya kejahatan-kejahatan, kekejian, kenajisan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Di dalam perikop Roma pasal 1, perikop yang berjudul di dalam perikopnya yaitu hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi ini setiap manusia-manusia, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang keji, ya, hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, ya. Jadi ini yang membuat Tuhan menjadi murka, Tuhan menjadi marah kepada manusia karena perbuatan-perbuatan yang demikian, ya. Jadi di ayat yang ke-18 tadi, coba bacakan lagi ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi di ayat yang ke-18 tadi dikatakan, ya, bacakan lagi satu kali lagi. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Jadi dan kelaliman manusia. Ya, dan kelaliman manusia. Jadi di ayat yang ke-18 ini sebab murka Allah nyata. Jadi ini murka Allah itu nyata, ya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan sebab murka Allah itu nyata atas kefasikan, ya, dan kelaliman orang-orang ini, manusia seperti ini. Jadi di sini diajarkan bahwa Rasul Paulus mengajarkan bahwa murka Allah nyata, ya, sebab murka Allah nyata di atas kefasikan dan kelaliman manusia, ya, pada zaman itu. Mungkin juga sudah terjadi pada zaman ini lebih lagi pada saat ini, zaman-zaman akhir ini, ya. Begitu banyak kejadian-kejadian tentang kefasikan, kelaliman manusia yang tidak mengenal Allah karena mereka sendiri yang menolak untuk mengenal Allah. Jadi ini murka Allah terhadap orang-orang fasik dan orang-orang dan kelaliman. Jadi kejahatan dan kelaliman manusia. Coba kita teruskan lagi ke ayat yang ke-19. Ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Jadi di ayat yang ke-19 memang benar, ya, bahwa nyata. Bacakan lagi ayat yang ke-19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ya, karena benar apa yang mereka dapat ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi ini sudah jelas, ya, di ayat yang ke-19 juga sudah dikatakan jelas, ya. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan. Jadi di ayat yang ke-20 di situ dikatakan, ya. Jadi memang apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan itu memang benar, memang nyata, ya. Jadi di situ sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-20. Coba teruskan lagi ke ayat yang ke-21. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi walaupun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Mereka tidak memuliakan Allah. Jadi walaupun mereka mengenal Allah, di situ dikatakan di ayat yang ke-21. Teruskan lagi. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia.
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi di ayat yang ke-21, di situ sudah dikatakan, memang mereka mengenal Allah tetapi mereka tidak memuliakan Dia, memuliakan Allah. Dan mereka tidak mengucap syukur kepada Allah yang seharusnya patut untuk menerima. Semua itu untuk kita perlu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah yang sudah menjadikan manusia, yang sudah menciptakan manusia ya. Jadi di dalam ayat yang ke-21 sudah dikatakan jelas ya, bahwa mereka justru pikiran mereka itu sebaliknya menjadi seperti itu. Jadi tidak menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-22. 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi di ayat yang ke-22, di situ mereka pikir mereka itu penuh hikmat. Seolah-olah mereka itu penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi artinya Rasul Paulus mengajar bahwa mereka berpura-pura bahwa mereka itu penuh dengan hikmat, tetapi justru sebaliknya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Coba teruskan lagi ke ayat yang ke-23. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi mereka merubah segala sesuatunya, mereka menggantikan ya. Segala sesuatu itu. Di situ sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-23. Coba ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Akan kecemaran. Akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi di ayat yang ke-23 di situ dikatakan Tuhan menyerahkan, artinya karena itu menjadi keinginan mereka, Tuhan menyerahkan semua. Apapun yang ayat yang ke-24 ya, apapun yang mereka inginkan, karena mereka lebih suka hal-hal demikian ya. Oleh sebab itu Tuhan serahkan kepada mereka apapun yang mereka mau ya. Coba teruskan lagi ke ayat yang ke-20 berapa ya tadi? 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan meluapkan. Dan memuja dan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Bacakan lagi. Ulang lagi. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk. Dan memuja dan menyembah makhluk. Dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Dan melupakan pencipta mereka yang harus dipuji untuk selama-lamanya. Amin. Jadi di ayat yang ke-25 ya, mereka yang melupakan ya Tuhan mereka melupakan Allah sebagai pencipta mereka ya. Justru mereka lebih menyukai hal-hal yang jahat, hal-hal yang keji, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Oleh sebab itu Tuhan membiarkan mereka berbuat apapun yang mereka inginkan. Teruskan lagi ke ayat yang ke-26. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang fajar dengan yang persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Jadi di ayat yang ke-26 dibacakan lagi, coba ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, karena itu menjadi keinginan mereka. Teruskan lagi. Sebab istri-istri mereka
persetubuhan yang wajar persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. dengan yang tak wajar. Jadi istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Jadi artinya mereka sendiri yang mengubah semua itu, mereka yang menginginkan hal-hal itu ya. Oleh sebab itu Tuhan biarkan mereka mendapati apa yang mereka mau. Teruskan lagi. 27 ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Jadi ini jelas ya saudara di ayat yang ke-27 bahwa mereka itu istri dan suami itu menggantikan hubungan mereka ya dari yang wajar sampai ke yang tidak wajar. Artinya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki itu adalah hubungan yang tidak wajar ya, karena itu adalah kemesuman. Jadi kemesuman itu satu kekejian buat Tuhan. Di hadapan Allah itu kemesuman adalah kekejian, kenajisan, kekotoran ya. Satu hal yang membuat Tuhan jadi muak ya, melihat hal-hal demikian apa yang manusia buat di muka bumi ini. Oleh sebab itu Allah patut untuk memurkai orang-orang seperti ini, manusia seperti ini yang mau hidup najis seperti itu, mau hidup keji, kotor gitu ya. Jadi itu yang Tuhan tidak menyukai, orang-orang seperti ini hidup di dalam kemesuman ya. Mereka lebih menyukai hubungan yang tak wajar daripada hubungan yang wajar. Artinya mungkin zaman sekarang juga sudah banyak seperti itu ya. Suami meninggalkan istri karena sudah menyukai kemesuman seperti itu. Mereka mau pergi dengan laki-laki, begitu juga dengan istri. Mereka tinggalkan suami karena mereka mau pergi dengan perempuan-perempuan seperti itu, melakukan kemesuman, kejahatan, kenajisan, kekotoran seperti itu. Oleh sebab itu patutlah Tuhan memurkai orang-orang seperti ini ya. Teruskan lagi ke ayat yang ke-28. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, dan memang mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi memang mereka yang tidak mau mengakui Allah sebagai Allah mereka, Allah sebagai pencipta mereka. Oleh sebab itu Tuhan menyerahkan mereka seperti itu. Tuhan biarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang demikian, yaitu kedagingan mereka. Ya, mereka mengingini apa yang mereka inginkan, yaitu hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor ya, oleh kejahatan, kefasikan, kelaliman seperti itu. Oleh sebab itu ini adalah hukuman Tuhan bagi orang-orang yang seperti itu ya, dan memang mereka harus dihukum karena kehidupan mereka yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan mereka sudah tidak menyenangkan Tuhan ya. Dan ini kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-29 ya. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan. Jadi penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Jadi ini di ayat yang ke-29 ya, bahwa mereka penuh dengan hal-hal seperti itu, penuh dengan kejahatan ya, penuh dengan segala macam yang sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-29. Oleh sebab itu Tuhan memang patut untuk memurkai mereka, karena memang sudah hidup mereka itu sudah menyebalkan hati Tuhan, sudah membuat Tuhan jengkel, membuat Tuhan marah. Jadi amarah Tuhan itu, murka Allah ditimpakan ke atas mereka ya. Coba teruskan lagi ke
Ayat yang ke-30. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pemfitnah, pembenci Allah, pembenci Allah. Mereka membenci Allah. kurang ajar, Kurang ajar tuh, kurang ajar Tuhan bilang. Jadi congkak, Rasul Paulus sudah mengajarkan mereka kurang ajar, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, sombong, pandai dalam kejahatan, pandai dalam kejahatan. Mereka lebih pandai dalam berbuat kejahatan daripada berbuat kebaikan ya. tidak taat kepada orang tua, Tidak taat kepada orang tua. Sampai di situ ya. Jadi tidak 31, tidak taat tidak kepada berakal, tidak berakal, tidak setia, tidak setia, tidak penyayang, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. tidak mengenal belas kasihan. Jadi orang-orang seperti ini sudah jelas ya bahwa mereka itu karena kelaliman mereka, kefasikan mereka itu, mereka hidupnya jadi tidak mengenal kasih. Jadi mereka itu tidak mengenal belas kasihan di ayat yang ke-31 ya. Mereka ayat 30 dan 31 tadi. Mereka sudah jelas, mereka tidak mengenal hal-hal yang demikian. Mereka lebih menyukai kejahatan, lebih menyukai berbuat kejahatan daripada berbuat baik yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup mereka itu lebih suka kejahatan, lebih suka kenajisan, lebih suka dosa. Artinya mereka lebih memilih hidup di dalam dosa. Mereka lebih memilih untuk kompromi dengan dosa. Mereka lebih suka, lebih senang menikmati dosa, menikmati kejahatan, menikmati kenajisan, kekotoran, kefasikan, kelaliman hidupnya. Inilah manusia-manusia pada zaman itu dan juga pada zaman ini, di akhir zaman yang mana Tuhan sudah menyaksikan bahwa sekarang mungkin lebih lagi, lebih gila lagi daripada pada zaman itu. Mungkin sekarang manusia durhaka, Tuhan bilang manusia murtad, semua seperti itu. Mereka tidak mencintai Allah, mereka tidak mengasihi Allah, mereka membenci Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30 tadi bahwa mereka membenci Allah ya. Mereka congkak, sombong ya, penuh dengan tipu muslihat. Mereka tidak peduli, artinya tidak memperdulikan tentang Tuhan. Mereka tidak mau mendengar tentang Tuhan. Mereka lebih suka zona nyaman mereka, menikmati zona nyaman mereka dengan dosa-dosa, dengan kelaliman, kefasikan, kejahatan, kenajisan ya, kekotoran. Itu semua kekejian bagi Tuhan. Ya, tapi kita mau teruskan lagi ke ayat yang 32. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, Sebab walaupun mereka mengetahui tentang tuntutan Allah, hukum Allah, yaitu bacakan lagi. ya, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, Sebab walaupun mereka mengetahui tentang tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian yaitu setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi di ayat yang ke-32 di situ dikatakan ya. Jadi kita bacakan lagi yang ayat yang ke-32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, Jadi walaupun mereka itu mengetahui tentang tuntutan hukum Allah, mereka tahu sebenarnya, mereka tahu bahwa tuntutan hukum Allah itu ada. Mereka tahu gitu, tetapi teruskan lagi. yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian Jadi patut dihukum mati. patut dihukum mati. Jadi setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Jadi mereka tahu ada hukumnya gitu loh, bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Jadi mereka tahu, bukan artinya mereka tidak tahu hukum-hukum Allah ini. Mereka tahu, tapi mereka tidak peduli. Mereka tetap mau melakukan apa yang mereka suka. Terus tekan lagi ayat yang ke-32 tadi. Oke, mereka bukan saja melakukan sendiri, melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini lebih kacau lagi.
Ya, jadi bukan mereka saja yang melakukannya sendiri, saudara, tetapi mereka juga setuju. Jadi orang-orang yang setuju itu yang melakukan, yang menyetujui apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan. Jadi lebih kacau lagi nih orang-orang yang menyetujui gitu loh. Banyak orang itu suka dengan kejahatan ya. Jadi mereka lebih suka membela kejahatan atau membela yang sudah tidak benar. Nah, ini yang Tuhan katakan. Jadi Rasul Paulus katakan ya, lebih kacau lagi ini yang orang-orang yang menyetujui kejahatan itu, menyetujui setiap kelaliman itu, kefasikan, kenajisan hidup, kekotoran hidup, kekejian hidup. Itu orang-orang itu yang menyetujui hal-hal seperti itu pasti mereka juga akan menerima murka Allah. Mereka akan menerima hukuman Allah juga. Jadi artinya murka Allah, hukuman Allah akan menimpa atas orang-orang yang melakukannya dan juga yang menyetujuinya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyukai atau menyetujui orang-orang yang hidup demikian, orang-orang yang lebih menyukai hal-hal kefasikan dan kelaliman hidup. Jadi biarlah kita semua mau belajar pada hari ini bahwa firman Tuhan yang sudah mengajar kita pada hari ini begitu keras, teguran Allah, teguran Tuhan kepada kita setiap manusia yang ada di muka bumi ini, bahwa Tuhan berbicara lewat Rasul Paulus, hambanya, bahwa dia tidak menyukai hal-hal demikian ya. Orang-orang yang masih suka hidup di dalam kefasikan, kelaliman, kejahatan, yaitu hidup di luar kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam dosa atau kompromi dengan dosa dan menyukai dosa atau menikmati dosa. Ini yang dikatakan bahwa mereka yang menyetujui orang-orang seperti itu dikatakan bahwa mereka yang mau menerima hukuman Allah sama seperti orang yang melakukan. Oleh sebab itu jangan kita sampai menjadi seperti orang-orang yang menyetujui, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang menegur ya. Justru kita mau menjadi orang yang menegur mereka yang masih suka dosa atau masih suka kompromi dengan dosa atau masih suka kompromi dengan kejahatan atau kenajisan ya. Jadi kita justru mau menegur mereka untuk menyadarkan mereka agar mereka boleh kembali kepada Tuhan, mereka tidak dihukum oleh Allah atau hukum Allah, murka Allah tidak tertimpa atas mereka, orang-orang yang menyetujui hal-hal kejahatan atau artinya dengan kata-kata lain bersekongkol dengan kejahatan atau menyukai kejahatan itu, sehingga orang-orang benar menjadi korban oleh karena kebusukan hati mereka ya. Karena mereka orang-orang yang membenci Allah, mereka tidak menyukai hukum-hukum Allah itu, mereka justru membenci Allah, mereka tidak mau menerima teguran-teguran firman kepada mereka, dan mereka akhirnya menjauhi Allah, dan pada akhirnya mereka harus dihukum. Jadi murka Allah harus tertimpa atas mereka, hukum Tuhan harus ditimpakan kepada mereka karena mereka yang menolak Allah ya. Jadi orang-orang seperti ini yang lebih suka dosa, menyukai zona nyaman mereka lebih suka hidup seperti itu. Oleh sebab itu kalau murka Allah tertimpa atas mereka, kita tidak perlu kaget, karena sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang-orang seperti ini akan tertimpa oleh murka Allah ya. Jadi biar kita semua mau belajar, kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, kita mau hidup menurut firman Tuhan, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, artinya menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup keluar dari belenggu dosa, kita mau tidak mau lagi kompromi dengan dosa atau kompromi dengan kejahatan-kejahatan ya. Biarlah kita semua mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita semua mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, kita semua sudah menyaksikan kejadian-kejadian begitu banyak di seluruh dunia, tanda-tanda akhir zaman sudah kita lihat, kita sudah saksikan semua. Biarlah kita semua mau berjaga-jaga di dalam doa dan waspada atas tanda-tanda ini, karena Tuhan berkata kedatangannya seperti pencuri
Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, siang, malam, jam berapa. Ya, pencuri itu tidak akan bilang-bilang kalau dia mau datang. Jadi kedatangannya seperti pencuri. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jadi biarlah kita semua mau tetap waspada dengan firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk mengajar kita, untuk menegur kita, agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Karena itulah yang sudah menjadi pengajaran bagi kita bahwa Tuhan menghendaki orang-orang demikian, yaitu orang-orang yang taat kepada firman-Nya dan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi biarlah kita semua mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Dan kita mau keluar dari dosa-dosa. Kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi penuntun, pedoman hidup, penolong bagi kita. Karena itu sudah dikatakan firman Tuhan adalah penolong bagi kita dan pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jalan kita. Jadi biarlah kita semua mau tetap mentaati teguran-teguran firman Tuhan dan melakukannya terlebih-lebih lagi. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Karena itu yang sudah menjadi kehendak Tuhan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa untuk mendoakan setiap pokok doa kita dan juga terlebih-lebih situasi yang ada dengan penularan yang masih naik-naik di setiap hari. Kita tetap mau berdoa, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Bapa di surga, kami mau serahkan Bapa untuk setiap pokok doa kami Bapa, terutama hamba mau serahkan dulu kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa bahwa Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang sudah mengajar kami lewat Rasul Paulus, bahwa kami harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, agar murka Allah tidak turun ke atas kami. Kami mau hidup kudus sesuai dengan firman-Mu, karena firman-Mu berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tuhan mengajarkan kami harus hidup kudus seperti Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang menuntun kami, ya Bapa. Kami tidak mau hidup dengan keinginan kami atau apa yang kami ingini, tetapi biarlah kami mau hidup untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu Bapa di setiap firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan yang meteraikan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga setiap pokok doa kami, serahkan terus Bapa situasi yang ada saat ini Bapa. Terlebih-lebih kami mohon Bapa campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi saat ini. Kami hanya datang untuk berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan, karena kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kurang panjang, tangan Tuhan yang begitu kuat, yang sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk virus-virus yang silih berganti, termasuk kejahatan-kejahatan, bencana-bencana alam saat ini Bapa yang terjadi di muka bumi. Biarlah Tuhan yang menjadi pengendali dari semua itu Bapa, dan biarlah Tuhan juga sadarkan kami setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Kejadian-kejadian yang ada Bapa, yang kejadian yang sudah terjadi di seluruh dunia, biarlah kami semua boleh disadarkan dan dibangkitkan, agar kami semua boleh keluar dan datang untuk bertobat, datang kepada Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan kami, agar kami semua boleh diselamatkan dan murka Tuhan tidak turun ke atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu.
Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, melindungi kami Bapa, dan biarlah Tuhan terus tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Baik tempat tinggal kami serahkan Bapa. Setiap orang yang sakit, setiap anak-anak yang sakit kami serahkan. Keluarga yang sakit Bapa, keluarga yang berduka, setiap keluarga yang berduka di seluruh dunia kami serahkan Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami juga mau serahkan Bapa hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai mereka. Serahkan juga Bapa untuk keluarga-keluarga, rumah tangga Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan kuduskan Bapa, dan juga Tuhan pakai setiap anak-anak untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap beban pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin, bahwa Tuhan yang sudah menyertai, menuntun kami dengan firman-Mu di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Bapa, dan kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh datang dan bertobat dan menerima keselamatan yang sudah disediakan secara cuma-cuma. Terima kasih Bapa untuk teguran-teguran firman-Mu. Kami sangat diberkati Bapa atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Biarlah kita semua mau tetap setia untuk melayani Tuhan di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun. Kita tetap mau setia kepada Tuhan untuk menyenangkan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kita tetap mau berterima kasih dan tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed.